Halo, selamat datang di Belajar IPA Yuk. Kali ini kita akan belajar bersama tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup, subbab materi genetik. Pernahkah kamu mengamati ciri fisik tubuhmu memiliki kemiripan dengan salah satu orang tuamu, entah ayah atau ibu? Ya, tentu saja sebagai anak kamu akan memiliki ciri atau sifat fisik yang sesuai dengan salah satu orang tuamu, entah warna kulitnya, bentuk rambut, struktur gigi, atau bahkan sampai ke bentuk bibirnya. Kenapa bisa seperti itu ya? Hal ini dikarenakan adanya materi genetik yang diturunkan oleh orang tua kepada keturunannya. Lantas, apa itu materi genetik? Materi genetik adalah sebuah informasi yang terdapat pada setiap sel makhluk hidup yang dapat diturunkan pada keturunan berikutnya. Setiap manusia tentu memiliki materi genetik yang diturunkan dari ayah dan ibu. Materi genetik ayah terdapat pada sel sperma dan materi genetik ibu terdapat pada sel telur, di mana ketika sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi, akan terbentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio, calon anak yang membawa sifat kedua orang tua mereka. Materi genetik sendiri merupakan sebuah molekul asam nukleat, di mana molekul ini terdiri atas dua jenis, yaitu DNA dan RNA. DNA adalah kepanjangan dari deoksiribonukleat asid. DNA dapat ditemukan di nukleus inti sel, mitokondria, dan kloroplas. Struktur DNA tersusun atas dua rantai ganda yang saling berpilin sehingga disebut sebagai double helix. Tiap rantai DNA terdiri dari nukleotida yang saling menjambung menjadi polinukleotida. Nukleotida pada DNA terdiri atas ikatan gula deoksiribosa dengan fosfat dan juga basa nitrogen. Adapun basa nitrogen pada nukleotida DNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan juga timin. Sedangkan RNA merupakan kepanjangan dari ribonukleik asid. RNA dapat ditemukan di nukleus inti sel, sitoplasma, dan ribosom. RNA tersusun atas satu rantai saja sehingga disebut juga dengan single helix. Rantai tunggal RNA ini juga terdiri dari nukleotida. Nukleotida RNA seperti halnya pada DNA tersusun atas ikatan gula, fosfat, dan juga basa nitrogen. Akan tetapi, gula pada RNA merupakan jenis gula ribosa dan basa nitrogen pada RNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Berikut ini perbedaan antara DNA dan RNA. Dilihat dari struktur rantainya, DNA memiliki rantai ganda dan panjang, sedangkan RNA memiliki rantai tunggal dan pendek. Untuk struktur gula, DNA memiliki struktur gula deoksiribosa, sementara RNA merupakan gula ribosa. Pada susunan basa nitrogen, DNA memiliki basa nitrogen adenin yang berpasangan dengan timin, guanin yang berpasangan dengan sitosin. Sementara pada RNA memiliki basa nitrogen adenin yang berpasangan dengan urasil dan guanin yang berpasangan dengan sitosil. Adapun lokasi ditemukannya DNA pada nukleus, mitokondria, kloroplas, dan pada RNA dapat ditemukan pada nukleus, sitoplasma, dan juga ribosom. Beberapa istilah-istilah yang akan kamu temukan pada materi pewarisan sifat dan materi genetik. Yang pertama adalah kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom adalah sebuah struktur berbentuk seperti tali atau benang yang di dalamnya terdapat protein histon,
dan molekul DNA. Kromosom dapat dijumpai pada inti sel. Kromosom akan tampak jelas ketika sel mengalami pembelahan, karena DNA yang melilit protein akan saling tumpuk dan memampat. Kromosom terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, autosom. Autosom adalah kromosom yang berperan dalam menentukan sifat fisik tubuh atau badan manusia. Merupakan kromosom berpasangan sehingga disebut juga dengan kromosom diploid, disimbolkan dengan 2N. Selain kromosom autosom, kromosom juga dibagi menjadi kromosom kedua yaitu gonosom. Gonosom adalah kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Merupakan kromosom tunggal sehingga disebut juga dengan kromosom haploid, dituliskan dengan simbol N. Jumlah kromosom manusia ada 23 pasang atau 46 buah. Kromosom nomor 1 hingga 22 adalah autosom, sementara kromosom nomor 23 adalah gonosom. Pasangan kromosom gonosom perempuan dituliskan dengan simbol XX, sementara pasangan kromosom laki-laki dituliskan dengan simbol XY. Istilah selanjutnya yang akan kalian temui adalah gen. Apa itu gen? Gen adalah bagian dari DNA yang membawa informasi tentang sifat tertentu. Misalnya, gen warna kulit, gen golongan darah, dan gen sifat lainnya. Gen dituliskan dalam bentuk kode huruf tertentu, dalam bentuk huruf kapital maupun huruf kecil. Istilah selanjutnya yang akan kalian temui ialah sifat dominan dan juga sifat resesif. Sifat dominan adalah sifat yang mampu menutupi sifat yang lain. Sementara sifat resesif adalah sifat yang tertutup oleh sifat yang lain. Contohnya, orang tua dengan rambut lurus dan keriting menikah, memiliki 4 anak terlahir berambut keriting, dan 1 anak terlahir berambut lurus. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gen rambut keriting merupakan gen sifat dominan, sementara gen rambut lurus adalah gen sifat resesif. Untuk gen sendiri dituliskan dalam bentuk kode. Huruf kapital untuk sifat gen dominan dan huruf kecil untuk sifat gen resesif. Adapun gen selalu ditulis dalam bentuk berpasangan atau yang kita sebut dengan alel. Kita berikan contoh. Misalkan gen rambut disimbolkan dalam bentuk huruf R. Maka keturunan dengan rambut keriting yang dominan bisa saja memiliki gen R besar atau R besar R kecil. Sedangkan untuk keturunan dengan rambut lurus dapat dipastikan memiliki gen R kecil. Gen R besar disebut homozigot dominan, sementara gen R besar R kecil disebut heterozigot. Gen R kecil disebut homozigot. Homozigot melambangkan gen dengan huruf yang sama ukuran, sementara heterozigot merupakan lambang gen yang memiliki huruf berbeda ukuran. Istilah selanjutnya akan kalian temui dalam pewarisan sifat ialah sifat fenotip dan juga sifat genotip. Sifat fenotip merupakan sifat yang tampak dan dapat diamati oleh indera. Sementara sifat genotip adalah sifat yang berupa informasi genetik dari individu dan mengendalikan sifat fenotip. Contohnya, berambut lurus atau keriting dapat diamati oleh indera mata, maka disebut sebagai sifat fenotip. Termasuk juga di dalamnya warna kulit, postur tubuh, bentuk hidung, dan sebagainya. Sementara kode gen R besar
R besar R kecil atau R kecil adalah sifat genotip. Nah, sekarang tahukah kamu siapakah penemu DNA untuk pertama kali? Bagi kalian yang berhasil menjawab, silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Bagi yang betul akan kami pin. Sampai jumpa di video belajar IPA berikutnya. Dadah!